Pemirsa, ada berbagai bantuan terus disalurkan untuk para korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Termasuk datang dari sosok influencer Indonesia, Sania Leonardo, yang turun langsung ke lokasi menyalurkan bantuan bagi para korban. Sania Leonardo bersama dengan rekan-rekannya dari organisasi Cakra Abi Praya Responsif berangkat ke Flores Timur NTT untuk langsung menyalurkan bantuan kepada para korban terdampak erupsi Lewotobi. Sania melihat langsung bagaimana kondisi korban di posko pengungsian, memberikan trauma healing kepada anak-anak hingga membujuk warga agar mau dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sania turut menjadi saksi bagaimana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang terjadi memporak-porandakan rumah warga, fasilitas umum hingga mengancam nyawa penduduk di sana. Sudah masak dengan SD makan enak tuh. Lebar tangan. Ayo gerak. Pemirsa, kita akan langsung tanyakan kepada Sania Leonardo bagaimana pengalamannya yang terjun langsung membantu korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Kita sapa ya Gloria. Sania, selamat siang. Halo, selamat siang Kak Glory dan Kak Valencia, selamat siang. Oke, Mbak Sania, ini sebenarnya membuat kami berdua senang ya karena ada orang-orang yang baik hatinya kemudian peduli dengan saudara-saudara kita di Flores Timur sana. Mbak Sania, ini informasinya terakhir sudah kembali ya dari Flores Timur. Nanti akan datang lagi ke Flores Timur kapan dan membawa bantuan apa saja Mbak Sania? Iya, kebetulan pulang dulu sebentar karena tetap harus mencari nafkah dulu ya. Kan kita butuh sesuap nasi dan sebongkah batu berlian itu. Jadi kami akan kembali lagi ke posko itu di tanggal 24 nanti. Dan kami akan membawa juga, kemarin itu tim jujur cuman kami berempat. Tapi sekarang kita rencananya akan bergerak membawa tim lebih banyak untuk membahagiakan anak-anak dan para korban juga. Nggak cuman itu, tapi kita juga bawa banyaknya bantuan titipan dari teman-teman yang sudah donasi di kami. Begitu Kak Glory, Kak Valencia. Oke, Sania, bisa diceritakan mungkin secara singkat bagaimana akses pada saat Anda ke sana, kemudian bagaimana kondisi para warga di sana? Untuk akses ke sana jujur di hari itu memang Tuhan kasih baik, cuman ada 3 teman yang sebelumnya udah berangkat duluan. Kebetulan mereka nggak bisa berangkat pesawatnya dari Kupang ke Larantuka karena kan harus transit dulu di Kupang. Pesawat nggak bisa turun karena adanya abu vulkanik. Akhirnya mereka bertiga lewat kapal, naik kapal sekitar 12-15 jam kalau nggak salah dari Kupang ke Larantuka, berlarantuka naik mobil untuk dari Larantuka pelabuhan ke posko pengungsian itu sekitar 1,5 jam lah kurang lebih. Nah kebetulan saya kemarin itu pas banget bisa, jadi dari Kupang bisa lanjut naik pesawat ATR ke Larantuka kayak gitu. Dan kondisi di sana jujur yang sedih itu adalah orang-orang tua pastinya ya. Karena orang tua di sana apalagi oma-oma, opa-opa yang sulit berjalan, yang juga lebih fisiknya juga lebih ringkih ibaratnya dibanding kami yang masih muda begitu, mereka agak sulit apalagi harus tidur dalam satu ruangan ataupun satu tenda yang banyak orang gitu sih. Dan anak-anaknya puji Tuhan kemarin anak-anaknya juga udah mulai happy. Doakan teman-teman karena tidak hanya secara fisik yang harus kita hibur, tapi juga secara mental yang harus kita hibur untuk kondisi pengungsi di sana, begitu. Oke, bicara soal pengungsi Mbak Sania, kemarin Anda posting di Instagram ada bagaimana pada saat itu membujuk seorang kakek untuk mau ikut dievakuasi, pindah dari rumahnya menuju ke pengungsian. Anda boleh cerita apa kendala yang mungkin ditemui pada saat mau membujuk warga supaya mau dievakuasi? Jujur kendalanya adalah karena mungkin orang tua juga, mungkin berat juga untuk meninggalkan rumahnya. Jadi gimana caranya gimana caranya biar kita bawa bapak ke posko dengan cara ya itu kayak udah dicatat ya malaikat, kita agak dosa sedikit pasti karena kita bilangnya kita mau makan sama-sama, ayo kita udah masak enak nih ke bawah. Untungnya puji Tuhannya bapaknya mau ikut sama kami untuk ikut turun begitu, ikut ke posko. Nah dari posko kita langsung bawa ke tenda kesehatan karena kondisi bapaknya juga
terbilang sakit ya, anaknya juga. Karena mereka kan di sana nggak turun ke posko, jadi untuk makan dan lain sebagainya mungkin kurang perhatian ya. Jadi ya langsung kita bawa ke posko, dicek semua kesehatannya. Puji Tuhan sekarang Bapak dengan anaknya aman di posko, sekarang sudah dipantau juga gitu. Oke, syukurlah ya. Sania, kalau melihat selama ini kamu memberikan bantuan, kira-kira bantuan apa saja yang sudah terkumpul, kemudian apa yang mereka butuhkan di sana? Sekarang kebutuhannya itu kipas angin butuh sekali karena di sana panas banget, mungkin karena dari abu vulkanik juga jadi lebih kering gitu ya. Kipas angin butuh, selimut butuh, ruangan khusus ibu menyusui masih butuh juga, terus juga makanan anak berupa kayak susu dan lain sebagainya itu juga masih butuh di sana. Sekolah darurat juga butuh karena di sana sekolah hancur. eee Sebenarnya sektor pendidikan juga penting banget, perlu banget di sana gitu, karena kan mereka juga tidak sekolah karena kondisi sekarang kan, itu butuh sekali untuk disupport, ditambah lagi untuk kayak susu ibu hamil juga, begitu sih, dan pakaian yang layak juga. Baik, tapi selama ini pada saat mengumpulkan bantuan-bantuan itu berasal dari mana saja Mbak Sania? Apakah sekarang mungkin kalau ada yang tergerak hatinya mau menitipkan bantuan masih bisa atau tidak? Masih bisa untuk, kami buka untuk jalur donasi materi terlebih dahulu kita lewat crowdfunding di kitabisa.com, kita lewat buka di situ dulu karena kembali lagi untuk pengiriman barang memang agak sulit ya. Jadi kita buka dulu donasi untuk kayak kemarin kita bikin program pasti ada kalau kami selalu ada program gizi di mana kami bikin makanan yang kita peruntukkan untuk anak-anak, jadi bahan makanan segala macamnya itu dari donasi orang-orang, kita beli dulu ke Maumere karena akses paling memang jauh, tapi akses yang paling memungkinkan ialah kita beli segala sesuatunya di Maumere. Jadi untuk pengiriman barang dan lain sebagainya kita tahan dulu, tapi kita bisa melakukan sesuatu. Jadi dari donasi itu kita bisa beli di kota yang masih bisa kita akses seperti itu. Oke, Sania, nanti kan tanggal 24 ini kamu akan kembali lagi ke sana. Nah, kira-kira apakah ada selama kamu di sana itu apakah ada pihak otoritas yang mendampingi? Kalau yang mendampingi setiap hari, kita jujur didampingi juga sama warga lokal, tapi kita juga berterima kasih kepada aparat setempat yang turut ikut serta membantu, begitu. Ada banyak lembaga yang kita sama-sama bisa berkolaborasi untuk membantu para korban juga, kayak gitu Kak Glory dan Kak Valencia. Oke, Mbak Sania, saya penasaran, ini kan bukan yang pertama kali ya Anda terjun langsung pergi ke tempat bencana dalam tanggap darurat. Dalam situasi seperti ini, apa yang menjadi inspirasi sampai ini sudah yang keberapa kali ya dilakukan juga untuk tanggap darurat bencana? Ini keempat. Ini ke bencana keempat, karena bencana yang paling lama itu badai siklon tropis Roja di tahun 2021. Kami bikin program sampai di tahap rehabilitasi sampai di awal 2024. Gitu, jadi emang agak lama. Gempa bumi Cianjur juga, terus juga banjir bandang Banten saat itu juga, dan sekarang erupsi Lewotobi. Sebenarnya inspirasinya adalah saya nggak pernah tahu apa yang sebenarnya Tuhan kasih, saya nggak pernah tahu apa yang sebenarnya Tuhan titipkan untuk saya di dunia ini. Saya tidak pernah tahu Tuhan minta tolong apa ke saya, tapi saat saya menolong orang lain, di situ ada sesuatu ruang yang diisi, yang saya nggak pernah dapat sebelum-sebelumnya. Dan saya butuh itu untuk terus diisi. Dan saya jadinya lebih happy dan pasti kayak, oh ternyata ini ya yang harusnya yang saya lakukan. Begitu, dan gak cuma saya tapi teman-teman dari Cakra Abi Pre-Responsif pun juga kayak gitu. Baik. Oke, baik. Sania, terima kasih atas waktunya. Semoga kita doakan semoga proses evakuasi dan juga penyaluran bantuannya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga untuk banyak generasi muda lainnya. Terima kasih Mbak Sania Leonardo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.